Aku pernah berpikir bahwa cinta hanyalah ilusi dalam skenario-skenario yang kutulis, sampai hari itu tiba dan segalanya berubah menjadi mimpi buruk yang nyata. Bagaimana mungkin seorang aktor yang kuciptakan karakternya tiba-tiba menuntut hatiku, sementara masyarakat di sekitarku siap menghancurkan segalanya? Aku, seorang penulis skenario di Jakarta yang selalu menyembunyikan identitas asliku, kini terjebak dalam pusaran emosi yang tak pernah kubayangkan. Di pagi yang cerah di Jakarta, aku duduk di kai kecil di kawasan Menteng, menatap layar laptopku dengan pikiran yang berkecamuk. Namaku adalah Adi, seorang penulis skenario berusia 28 tahun yang telah menghabiskan bertahun-tahun menyembunyikan rahasia terbesarku. Aku mencintai sesama pria. Dalam dunia perilman Indonesia yang masih konservatif, aku belajar untuk menekan perasaan itu, menuangkannya hanya ke dalam cerita-cerita iksi yang kutulis. Tapi sekarang, skenario terbaruku, Bayang Cinta Terlarang, membuat semuanya berubah. Aku menciptakan karakter utama, seorang aktor muda bernama Rama, yang jatuh cinta pada sahabatnya sendiri. Tak kusangka aktor yang memerankan Rama, seorang bintang rising star bernama Bima, mulai bertingkah aneh. Dalam hati aku bertanya-tanya, mengapa Bima selalu mencariku setelah syuting. Awalnya, kupikir itu hanya untuk diskusi skenario. Tapi tatapannya, senyumnya yang hangat, membuat dadaku berdegup kencang. Adi, ceritamu begitu hidup, katanya suatu hari, matanya menatapku dalam-dalam. Aku menjawab dengan dingin, itu hanya iksi, Bima. Jangan terlalu serius. Tapi di dalam, aku panik. Bagaimana jika dia tahu? Indonesia bukan tempat yang ramah untuk cerita seperti ini. Keluargaku di Yogyakarta, yang masih memegang teguh nilai-nilai tradisional, akan menghancurkanku jika tahu. Aku ingat ayahku pernah berkata, cinta itu antara pria dan wanita saja, Adi. Jangan pernah menyimpang. Kata-katanya seperti belati yang menusuk, membuatku selalu ragu. Setiap malam, aku berbaring di apartemen kecilku di Kemang, mempertanyakan diri sendiri. Mengapa aku menulis cerita ini? Apakah karena aku ingin hidup melalui karakternya? Bima, dengan rambut hitamnya yang acak-acakan dan senyum yang bisa melelehkan es, membuatku gelisah. Dia adalah aktor berbakat dari Bandung yang karirnya sedang melejit setelah Ilm sebelumnya. Tapi di balik kamera, dia berbeda. Adi, ayo makan malam bareng, ajaknya suatu kali. Aku menolak, tapi hatiku berteriak ya. Konflik batin ini menyiksaku. Aku takut jatuh cinta, takut dikhianati oleh perasaan sendiri. Di Indonesia, di mana undang-undang anti-LGBTQ masih mengintai, aku merasa seperti buronan. Syuting berlanjut di studio di Jakarta Selatan. Aku duduk di belakang monitor, menyaksikan Bima memerankan adegan romantis dengan lawan mainnya, yang seharusnya sahabatnya dalam cerita. Tapi tatapannya sesekali melirik ke arahku, membuatku salah tingkah. Setelah syuting, dia mendekat. Adi, ada yang ingin kubicarakan. Suaranya serius. Aku menggeleng, besok saja. Tapi dia memaksa menarikku ke sudut ruangan. Aku suka kamu, Adi. Bukan sebagai teman. Kata-katanya seperti petir menyambar. Aku terdiam, hati berantakan. Bagaimana bisa? Aku yang menciptakan karakternya, kini menjadi target cintanya. Aku mundur, ini gila, Bima. Ini hanya skenario. Tapi di dalam, aku bahagia dan takut sekaligus. Malam itu, aku tak bisa tidur. Pikiranku berputar-putar. Aku ingat masa kecilku di Yogyakarta, di mana aku pertama kali merasakan perasaan aneh terhadap teman sekelas. Aku menyembunyikannya, takut dicap abnormal. Sekarang dengan Bima, semuanya muncul kembali. Apakah ini takdir? Atau jebakan? Aku telepon sahabatku, Rina, satu-satunya yang tahu rahasiaku. Adi, hati-hati. Bima mungkin hanya main-main, katanya. Aku setuju, tapi hati tak mau mendengar.
Esok harinya, di lokasi syuting di Bogor, Bima mendekat lagi. Aku serius, Adi. Beri aku kesempatan. Aku menjawab pelan, ini berbahaya. Masyarakat kita tak akan menerima. Dia tersenyum, kita bisa rahasia dulu. Kata-katanya menggoda, tapi aku ragu. Konflik mulai muncul ketika produser Ilm, Pak Hadi, mendengar rumor. Dia memanggilku ke kantor. Adi, jangan campur aduk pekerjaan dengan pribadi. Aku menyangkal, tapi hatiku gelisah. Bima, di sisi lain, semakin berani. Dia mengirim pesan setiap malam, menceritakan masa lalunya. Aku juga pernah merasakan ini, Adi. Tapi tak pernah sekuat ini. Aku membalas, tapi dengan hati-hati. Di dalam, aku bertarung dengan diri sendiri. Mengapa aku tak bisa menerima? Karena takut dikhianati. Atau karena trauma masa lalu. Aku ingat mantan pacar rahasiaku dulu yang meninggalkanku karena tekanan keluarga. Itu menyakitkan. Hari-hari berlalu dengan ketegangan. Di syuting di Pantai Anyer, Bima dan aku berjalan sendirian. Adi, aku tahu kamu juga merasakannya, katanya. Aku diam, tapi tangannya menyentuh tanganku. Sensasi itu hangat, membuatku luluh. Tapi tiba-tiba aku mundur. Ini salah, Bima. Dia terluka, mengapa? Karena masyarakat. Aku mengangguk. Di hati aku berteriak, aku ingin mencintaimu, tapi dunia ini kejam. Malam itu aku menangis sendirian mempertanyakan Tuhan. Mengapa aku diciptakan seperti ini? Di Indonesia, di mana masjid-masjid bergemaan, aku merasa terkutuk. Akhirnya, aku memutuskan untuk jujur pada diri sendiri. Aku bertemu Bima di kai auritku. Aku juga suka kamu, kataku pelan. Matanya berbinar. Kami mulai menjalin hubungan rahasia, penuh romansa kecil. Pesan-pesan manis, pertemuan diam-diam, tapi kebahagiaan itu rapuh. Sahabatku Rina memperingatkan, hati-hati, Adi. Ada yang iri. Aku abaikan. Di dalam, aku bahagia untuk pertama kalinya. Bima membuatku merasa utuh. Tapi konflik batin tak hilang. Setiap malam, aku bertanya, apakah ini akan bertahan? Syuting hampir selesai. Di pesta urapuk di hotel di Jakarta, Bima dan aku mencuri waktu. Aku cinta kamu, Adi, bisiknya. Aku tersenyum, tapi hati gelisah. Besoknya, kabar buruk datang. Foto kami bocor di media sosial. Siapa yang mengkhianati? Aku curiga asisten produser yang selalu iri padaku. Dunia berubah jadi neraka. Keluargaku menelepon, ayah marah besar. Kamu bawa malu keluarga, teriaknya. Aku hancur. Bima juga terkena imbas, karirnya terancam. Kita harus putus, kataku. Dia menolak, tidak, Adi. Kita lawan bersama. Tapi di dalam, aku takut. Konflik memuncak ketika demonstrasi anti-LGBTQ di Jakarta. Aku melihat berita, hati pilu. Bima datang ke apartemenku, kita bisa pergi ke Bali, mulai baru. Aku ragu, ini tak semudah itu. Debat kami sengit, penuh emosi. Kamu pengecut, Adi, katanya. Aku terluka, aku takut kehilangan segalanya. Air mata mengalir. Di hati, aku tahu dia benar. Tapi pengkhianatan dari orang terdekat membuatku paranoid. Rina yang kukira sahabat, ternyata yang bocorkan Oto. Ma, Adi. Aku takut kamu hancur, katanya. Aku marah, kamu yang hancurkan aku. Persahabatan rusak. Aku berdiri di balkon apartemen, menatap lampu-lampu Jakarta yang berkelap-kelip, tapi hati gelap gulita. Pengkhianatan Rina seperti pisau yang menusuk dalam-dalam, membuatku mempertanyakan segala kepercayaan. Bagaimana bisa sahabat yang selama ini mendukungku justru menjadi musuh? Aku ingat masa kami di universitas di Bandung di mana dia pertama kali tahu rahasiaku. Aku dukung kamu, Adi, katanya dulu.
Kini kata-kata itu terasa palsu. Bima menelepon, suaranya cemas. Adi, jangan putus asa. Kita bisa atasi ini. Aku diam, hati berkecamuk. Apakah aku layak dicinta? Di Indonesia, di mana norma agama begitu kuat, aku merasa seperti orang asing di tanah sendiri. Pagi harinya, media ramai memberitakan. Aktor Bima terlibat skandal, judulnya. Aku panik, karirku sebagai penulis skenario terancam. Produser menelepon, Adi, kita harus hentikan promosi ilm. Aku marah, ini karena rumor bodoh. Tapi di dalam, aku tahu ini akhir. Bima datang memelukku. Aku tak peduli karir, Adi. Yang penting kamu. Kata-katanya menghangatkan, tapi aku mundur. Kamu akan menyesal. Debat kami semakin panas. Kamu selalu lari, Adi. Hadapi saja, teriaknya. Aku menangis, aku takut. Konflik batin ini menyiksaku lebih dalam. Aku memutuskan pulang ke Yogyakarta mencari ketenangan. Di kereta, pikiranku melayang ke masa kecil. Aku ingat bermain dengan teman-teman di kampung, tapi selalu merasa berbeda. Ayah, seorang guru agama, selalu mengajarkan nilai-nilai lurus. Jangan menyimpang, Adi, katanya. Kini aku menyimpang jauh. Di rumah, ibu menyambut dengan air mata. Apa benar berita itu, tanyanya. Aku diam, hati hancur. Ayah tak mau bicara, hanya menatap dingin. Malam itu aku berdoa di kamar, memohon ampun. Tapi hati berkata, cinta bukan dosa. Bima menelepon terus, aku datang ke Yogya. Aku larang, tapi dia nekat. Dia tiba di malam hujan, basah kuyup. Aku tak bisa tanpa kamu, Adi. Kami bicara panjang, penuh emosi. Masyarakat akan benci kita, kataku. Dia jawab, biarkan. Cinta kita lebih kuat. Aku luluh, tapi pengkhianatan Rina masih menghantui. Bagaimana jika dia bocorkan lebih banyak, tanyaku. Bima peluk aku, kita hadapi bersama. Saat itu aku merasa aman, tapi keraguan tetap ada. Kembali ke Jakarta, situasi memburuk. Ans Bima marah, demo di depan studio. Aku sembunyi di apartemen, membaca komentar online yang kejam. Mereka harus dihukum, tulis salah satu. Hati pilu, aku bertanya pada diri, mengapa aku lahir seperti ini? Di tengah krisis, Bima mengusulkan, mari kita buat pernyataan bersama. Aku takut ini bunuh diri. Tapi dia meyakinkan ini untuk kebebasan. Konflik kami mencapai puncak. Aku marah, kamu egois. Dia balas, kamu yang pengecut. Air mata mengalir, kami berpisah sementara. Sendirian aku merenung. Pengkhianatan bukan hanya dari Rina, tapi dari diri sendiri yang tak berani. Aku ingat nenek di desa yang pernah bilang cinta itu universal, Adi. Kata-katanya memberi harapan. Esoknya aku hubungi Bima. Ma, aku salah. Dia datang, kami berdamai. Tapi badai belum berlalu. Produser memecatku, kamu bawa masalah. Aku hancur, tapi Bima dukung. Aku juga keluar dari industri jika perlu. Cintanya membuatku kuat, tapi emosi semakin dalam. Di tengah kekacauan, kami pergi ke Bali secara diam-diam di pantai Kuta, kami bicara hati ke hati. Aku takut kehilanganmu, kataku. Dia jawab, aku juga. Romansa kami tumbuh penuh kelembutan. Tapi telepon dari ayah datang. Pulanglah, Adi. Kita bicara. Aku ragu, tapi pergi. Di Yogya, ayah menunggu. Aku tak setuju, tapi kamu anakku. Kata-katanya mengejutkan. Ibu peluk aku, kami cinta kamu apa adanya. Air mata bahagia mengalir. Tapi pengkhianatan lama masih menyakitkan. Kembali ke Jakarta, Bima dan aku memutuskan maju. Kami buat ideo pernyataan, cinta kami tak salah. Reaksi campur aduk, tapi dukungan datang dari komunitas LB.
Rina menelepon, minta maaf. Aku salah, Adi. Aku makan, tapi luka tetap. Emosi semakin berat, aku merasa beban dunia. Bima peluk aku, kita menang. Tapi di hati aku tahu perjuangan baru mulai. Hari-hari berikutnya penuh gejolak. Media masih menyerang, tapi kami bertahan. Aku mulai menulis skenario baru tentang perjuangan cinta seperti kami. Bima dukung penuh. Tapi keraguan muncul lagi. Bagaimana jika kamu bosan, tanyaku. Dia jawab, tak mungkin. Konflik batin ini semakin dalam, membuatku sering menangis sendirian. Di Indonesia, perjuangan ini tak mudah. Akhirnya, Ilm dirilis dengan kontroversi. Tapi sukses, banyak yang terinspirasi. Aku dan Bima menjadi simbol harapan. Tapi emosiku semakin kuat, aku sadar cinta ini layak diperjuangkan. Aku duduk di tepi tempat tidur, tangan gemetar memegang ponsel, membaca pesan ancaman anonim, kalian akan dihukum atas dosa ini. Hati hancur, emosi meluap seperti banjir di musim hujan Jakarta. Pengkhianatan tak berhenti di Rina, kini masyarakat luas menjadi musuh. Bima tidur di sampingku, wajahnya tenang, tapi aku tahu dia juga menderita. Mengapa cinta kami harus dibayar mahal? Di negeri ini, di mana toleransi sering hanya slogan, aku merasa terisolasi. Pikiranku berkecamuk, apakah ini akhir? Atau awal dari sesuatu yang lebih besar? Pagi harinya, Bima bangun dan melihat wajahku pucat. Apalagi, Adi, tanyanya lembut. Aku tunjukkan pesan itu. Matanya gelap, kita laporkan polisi. Aku geleng, itu akan memperburuk. Debat kami sengit lagi, penuh air mata. Kamu selalu pasrah, katanya. Aku balas, kamu yang naik. Emosi semakin memuncak, aku merasa seperti akan meledak. Di dalam, aku bertarung dengan trauma masa lalu, di mana teman sekolah pernah membuli karena kelihatan beda. Itu membuatku takut membuka diri. Aku memutuskan bertemu komunitas di Jakarta. Di sebuah kai rahasia, aku bertemu orang-orang sepertiku. Kalian berani, kata seorang. Cerita mereka menyentuh, membuatku menangis. Tapi di hati, keraguan tetap, apakah Bima akan bertahan? Dia aktor terkenal, karirnya bisa hancur. Malam itu, aku konfrontasi. Kamu bisa tinggalkan aku, Bima. Selamatkan dirimu. Dia marah, jangan bodoh. Aku pilih kamu. Pelukannya hangat, tapi emosiku semakin berat, seperti beban gunung Merapi. Konflik memuncak ketika ayah menelepon lagi. Adi, ada yang datang ke rumah, mengancam. Aku panik, langsung pulang ke Yogyakarta. Di sana, ayah cerita tentang orang tak dikenal yang marah karena berita. Ibu menangis, kami takut kehilanganmu. Aku peluk mereka, hati pilu. Makan aku, bisikku. Ayah diam lama, lalu berkata, aku coba pahami, Adi. Tapi hati-hati. Kata-katanya memberi harapan, tapi pengkhianatan masyarakat membuatku paranoid. Di kereta kembali, aku menangis sendirian, mempertanyakan segalanya. Bima menjemput di stasiun, wajah cemas. Adi, kita harus lebih kuat. Kami bicara sepanjang malam, penuh emosi. Aku takut kehilangan keluarga, kataku. Dia jawab, mereka akan paham suatu hari. Tapi tiba-tiba berita baru, mantan manajer Bima bocorkan rahasia lama. Bima pernah pacaran dengan pria lain, judulnya. Aku soked, merasa dikhianati. Kenapa tak bilang, tanyaku marah. Dia jelas, itu masa lalu, Adi. Debat kami hebat, air mata berlinang. Kamu bohongi aku, teriakku. Dia peluk aku, aku takut kamu pergi. Emosi semakin dalam, luka lama terbuka. Sendirian di kamar, aku merenung. Pengkhianatan ini seperti racun, merusak kepercayaan. Aku ingat pertama bertemu Bima di audisi. Tatapannya langsung menarikku. Kini semuanya terasa rapuh.
Esoknya aku makan dia, tapi hati masih sakit. Kami putuskan pindah ke Bali sementara, mencari kedamaian. Di ila kecil di Ubud kami bicara hati ke hati. Aku cinta kamu lebih dari apapun, katanya. Aku jawab, aku juga, tapi takut. Romansa kami kembali, tapi dengan emosi yang lebih dalam. Di Bali kami jalani hari-hari tenang. Berjalan di sawah, menikmati sunset. Tapi berita tak berhenti. Komunitas Antil demo lagi. Aku panik, kita kembali saja. Bima tolak, ini ujian. Konflik batinku semakin kuat, aku sering bermimpi buruk. Di mimpi aku dikejar masa marah. Bangun dengan keringat dingin, Bima peluk aku. Semuanya akan baik, bisiknya. Tapi aku ragu. Akhirnya, kami kembali ke Jakarta. Ilmu sukses besar, tapi kontroversi tak hilang. Aku dapat penghargaan, tapi di acara, ada yang lempar telur. Hati hancur, emosi meluap. Bima lindungi aku, kita kuat. Tapi di dalam, aku bertanya, berapa lama lagi? Pengkhianatan dari mantan manajer membuat Bima dipecat dari proyek baru. Dia sedih, tapi katakan tak apa, asal ada kamu. Cintanya membuatku tersentuh, tapi beban semakin berat. Hari-hari penuh air mata. Aku hubungi psikolog, cerita semuanya. Anda perlu terima diri, katanya. Aku coba, tapi sulit. Bima dukung, aku bangga padamu. Emosi semakin memuncak, aku merasa seperti akan tenggelam. Tapi perlahan harapan muncul. Dukungan dari Ans bertambah. Di akhir ile ini aku sadar perjuangan ini membentuk kami. Tapi emosi semakin dalam, siap meledak. Air mata tak henti mengalir di wajahku saat aku membaca email dari ayah, Adi, kami tak bisa terima ini lagi. Jangan pulang. Kata-katanya seperti hantaman menghancurkan sisa harapanku. Pengkhianatan dari keluarga sendiri lebih sakit daripada apapun. Bima peluk aku, mereka akan berubah. Tapi aku teriak, kapan? Setelah aku mati. Emosi meluap, aku dorong dia pergi. Ini salahmu, kataku kejam. Matanya terluka, Adi, jangan begini. Kami bertengkar hebat, penuh kata-kata pedas. Di hati aku tahu aku salah, tapi rasa sakit membutakan. Malam itu aku sendirian di apartemen, minum kopi hitam sambil menangis. Pikiranku kembali ke masa kecil, di mana ayah ajari salat, bilang cinta Tuhan untuk semua. Kini dia tolak aku. Mengapa? Karena cintaku pada Bima. Di Indonesia, di mana agama dan budaya bercampur, aku merasa terbuang. Esoknya Bima kembali, minta maaf. Aku tak akan tinggalkanmu. Aku peluk dia, air mata campur. Tapi konflik batin semakin parah, aku merasa seperti gila. Konflik memuncak ketika wartawan datang ke pintu. Ceritakan hubungan kalian, teriak mereka. Aku tutup pintu, panik. Bima usul pindah negara. Ke Australia, mulai baru. Aku ragu, ini tanah airku. Debat lagi, penuh emosi. Kamu ingin mati di sini, katanya. Aku jawab, lebih baik daripada lari. Air mata mengalir deras. Di dalam, aku takut kehilangan identitas. Pengkhianatan ayah membuatku mempertanyakan akar. Aku hubungi ibu diam-diam, Ma, tolong pahami. Dia menangis, aku coba, Adi. Ayah keras kepala. Kata-katanya memberi celah harapan, tapi sakit tetap ada. Bima dan aku jalani hari-hari tegang. Dia dapat ancaman juga, karir hancur. Ma, Adi. Ini karena aku, katanya. Aku peluk, bukan salahmu. Tapi di hati aku salahkan diri. Mengapa aku jatuh cinta? Tiba-tiba Rina datang, minta maaf lagi. Aku yang salah besar. Aku marah, pergi. Tapi dia cerita, aku takut kamu terluka, jadi bocorkan untuk hentikan. Pengkhianatannya semakin menyakitkan. Aku usir dia, hati pilu.
Malam itu aku mimpi ayah memukulku. Bangun menjerit, Bima tenangkan. Aku di sini. Emosi semakin berat, seperti badai di Samudra Hindia. Kami putuskan lawan. Buat kampanye online untuk hak LGBTI. Respons positif, tapi negatif lebih banyak. Aku baca komentar, kalian najis. Hati hancur lagi. Bima dukung, abaikan. Tapi aku tak bisa. Konflik batin mencapai titik didih. Aku ingat nenek yang bilang, ikuti hati, adik. Aku coba, tapi sulit. Di acara komunitas, aku bicara di depan umum pertama kali. Cinta kami tak salah. Tangan gemetar, emosi meluap. Tepuk tangan datang, membuatku menangis bahagia. Bima bangga, kamu hebat. Tapi pulang, ancaman datang lagi. Kami sembunyi, hati gelisah. Pengkhianatan terbaru dari teman lama di industri. Dia sebarkan rumor palsu. Bima marah, kita tuntut. Aku lelah, buat apa? Debat lagi, penuh air mata. Emosi semakin dalam, aku merasa hilang. Tapi Bima peluk, kita bersama. Akhirnya ayah telepon. Adi, ayo pulang. Kita bicara. Aku pergi, hati berdebar. Di rumah, ayah peluk aku. Ma, aku salah. Air mata mengalir deras. Ibu senyum. Rekonsiliasi ini menyembuhkan luka. Tapi emosi terap kuat, siap untuk babak baru. Kembali ke Bima, kami semakin dekat. Tapi badai belum berakhir. Jeritan di telepon membuat hatiku berhenti, Bima kecelakaan. Kata manajernya. Aku berlari ke rumah sakit di Jakarta, air mata tak henti. Pengkhianatan dunia ini mencapai puncak, seolah Tuhan pun menolak kami. Di ruang tunggu aku berdoa, memohon ampun atas dosa ini. Dokter keluar, dia koma. Aku hancur, jatuh ke lantai. Mengapa sekarang? Saat kami hampir bahagia. Emosi meluap seperti lahar Merapi, membakar segalanya. Di samping tempat tidurnya, aku pegang tangan Bima. Bangun, sayang. Jangan tinggalkan aku. Pikiranku berkecamuk, ini hukuman. Karena cinta kami. Di Indonesia, di mana takhayul masih kuat, aku merasa dikutuk. Keluarganya datang, ibunya menangis. Ini karena kalian, katanya pelan. Aku diam, hati pilu. Ayahku telepon, sabar, adik. Dukungannya menghangatkan, tapi sakit tak hilang. Malam-malam di rumah sakit penuh siksaan. Aku ingat momen-momen kami, pertama ciuman di Bali, janji setia. Kini semuanya rapuh. Pengkhianatan dari pengemudi mabuk yang tabrak mobilnya membuatku marah pada dunia. Mengapa dia, teriakku dalam hati. Esoknya, Bima bangun pelan. Adi, bisiknya. Aku menangis bahagia, peluk dia hati-hati. Jangan pergi lagi. Emosi semakin memuncak, campur relie dan takut. Pulang ke rumah, Bima lemah. Aku rawat dia, penuh cinta. Tapi berita, kecelakaan karena skandal. Rumor kejam. Aku marah, ini itnah. Bima tenang, biarkan. Tapi di hati aku hancur. Konflik batin semakin parah, apakah layak lanjut? Dia hampir mati karena kami. Malam itu aku konfrontasi. Mungkin kita putus. Matanya terluka, jangan, Adi. Air mata mengalir, debat penuh emosi. Aku takut kehilanganmu lagi, kataku. Dia peluk, aku juga. Pengkhianatan dari media semakin dalam. Mereka wawancara mantan pacar Bima, cerita bohong. Aku shoked lagi. Bima jelas itu palsu. Tapi kepercayaan goyah. Aku pergi sendirian ke masjid berdoa. Tuhan beri petunjuk. Di sana aku temui ustaz yang bijak. Cinta dari hati murni tak salah, katanya. Kata-katanya menyentuh, memberi harapan. Kembali aku makan Bima. Hari-hari pemulihan penuh gejolak.
Bima cerita masa lalunya penuh luka. Aku pernah ditinggal karena ini. Aku peluk, aku tak akan. Tapi ancaman datang lagi. Kami putuskan hijrah ke luar negeri sementara. Di pesawat ke Singapura, hati berat. Ini pengkhianatan pada tanah air, tanyaku. Bima jawab, bukan, ini bertahan. Emosi meluap, aku menangis di bahunya. Di Singapura, kami jalani hidup baru. Lebih bebas, tapi rindu Indonesia. Aku tulis buku tentang kisah kami. Bima dukung. Tapi homesick datang. Aku ingin pulang, kataku. Dia setuju saat siap. Konflik batin semakin kuat antara cinta dan akar. Akhirnya, kami kembali. Dukungan bertambah, komunitas besar. Ayah sambut kami. Selamat datang. Air mata bahagia. Tapi emosi tetap dalam, siap meledak di akhir. Dengan tangan gemetar, aku berdiri di panggung konferensi di Jakarta, mikrofon di tangan, mata ribuan orang menatap. Cinta kami telah melalui neraka, tapi kami bertahan. Kata-kataku bergema, emosi meluap seperti sungai yang banjir. Bima di samping, pegang tanganku. Ini puncak segalanya, dari pengkhianatan, konflik, hingga harapan. Di hati aku masih takut, tapi kuat. Ayah di barisan depan senyum bangga. Ibu peluk kami setelahnya. Rekonsiliasi ini menyembuhkan luka dalam. Tapi malam itu, di hotel, emosi memuncak. Bima usul nikah di luar negeri. Kita resmi. Aku ragu, di Indonesia tak diakui. Debat lagi, penuh air mata. Ini untuk kita, bukan mereka, katanya. Aku luluh, baiklah. Kami terbang ke Belanda, nikah sederhana. Cincin di jari, hati bahagia tapi pilu. Rindu tanah air. Kembali, kami jalani hidup normal. Aku tulis skenario baru, tentang penerimaan. Bima akting lagi, sukses. Pengkhianatan lama masih menghantui, tapi kami makan. Rina jadi teman lagi, dukung. Masyarakat berubah pelan, undang-undang lebih ramah. Di akhir, aku sadar, cinta kami personifikasi harapan. Kami adopsi anak yatim beri cinta. Emosi mencapai klimaks, penuh syukur. Di pantai Bali, kami duduk bersama, matahari terbenam. Terima kasih atas segalanya, kataku. Bima jawab, aku yang berterima kasih. Cinta kami abadi, personel. Karya kami inspirasi banyak. Akhir yang personel, bahagia, meski perjuangan tak berakhir.